Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafi khalqillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadirin jamaah Majlis Ta'lim Masjid Baitul Majid yang saya muliakan, wabil khusus pimpinan Al-Mukarram Bapak Haji Abdul Aziz, juga para pengurus masjid dan para guru-guru, para asatizah serta remaja sekalian. Syukur alhamdulillah malam hari ini kita berkesempatan untuk hadir berkumpul kembali untuk sama-sama mengikuti pengajian. Malam hari ini kita akan mendapat pelajaran dari kitab Tafsir Jalalain. Harapan kita kepada Allah mudah-mudahan selalu diberikan kemudahan dan dibukakan pintu ilmu dan pintu hati kita, dan semoga kehadiran ini mendapat balasan pahala yang sebesar-besarnya serta diampuni dosa-dosa kita, dan semoga kita dijauhkan dari virus corona, amin ya mujibas syahidin. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah, ya, wa'iddu, siapkanlah lahum, menghadapi orang kafir. Ya, dalam tafsir sini dikatakan liqitalihim. Jadi siapkanlah di dalam memerangi orang kafir. Apa yang disiapkan? Mastata'tum min quwwah, dari apa yang kamu mampu dari kekuatan. Jadi persiapkanlah kekuatan sesuai dengan kemampuan. Zaman sekarang kita lihat umat Islam secara keseluruhan di dunia ini, ya istilahnya kekuatannya di bawah lah dibandingkan orang-orang kafir. Tapi bukan berarti tadi bakalan menang melawan orang Islam, begitu. Karena kemenangan itu nggak mesti ditentukan oleh kekuatan. Yang memberikan kemenangan adalah Allah. Jadi tugas orang Islam menyiapkan kekuatan sebisa-bisanya. Itu yang paling pokok, sesuai dengan kemampuan lah. Ya, jadi menyiapkan kekuatan sebisa-bisanya. Walaupun nanti kekuatannya itu istilahnya umat Islam di bawah dibandingkan orang-orang non-muslim. Jadi orang Islam nggak boleh kecil hati, begitu. Yang penting tugas mereka mastata'tum min quwwah, siapkan kekuatan sesuai dengan kesanggupan mereka. Nah, di sini ada tafsiran kalimat quwwah ini. Apa itu quwwah itu? Mastata'tum min quwwah, apa yang kamu sanggup dari kekuatan. Qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini dinukil oleh pentafsir. Jadi kekuatan itu hiya ar-ramyu, kekuatan itu adalah melempar, pelemparan, begitu. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Maksudnya apa nih? Kekuatan di dalam hadis itu Nabi tafsirkan melempar. Zaman dulu ya, senjata yang paling canggih seperti panah, dia kan pakai daya lempar itu, ya, pakai busur, ya, bikin kuat busurnya, makin jauh, ya, daya ininya ya, daya lemparannya, begitu. Sekarang lebih maju lagi seperti peluru pistol, ya, itu daya jelajahnya, daya lemparannya lebih jauh lagi. Sekarang ada lagi namanya rudal balistik, itu udah macam-macam itu namanya. Rudal balistik adalah peluru kendali istilahnya. Peluru kendali disingkat rudal. Saya cari-cari itu. Rudal itu dari nama apa itu? Rudal itu singkatan peluru kendali. Peluru, kendada, rudal. Ya. Jadi ada ini yang daya lemparnya begitu kuat. Itulah yang disebut rudal. Ada rudal balistik, rudal yang bergerak begitu. Dan dia diarahkan secara otomatis. Ini ingin menyerang siapa, negara apa ini? Berapa jaraknya? Tinggal disetel, tak, udah. Maka akan jatuhlah ke mereka. Itu kekuatan yang disebut rudal. Jadi perkembangan kekuatan macam-macam. Di antara kekuatan yang paling kuat yaitu yang mempunyai senjata yang daya lemparnya kuat, ya, yang daya lemparnya kuat.
Nah ini yang Nabi tafsirkan ini sesuai zaman sekarang. Ya, jadi kata Nabi, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Artinya persiapkanlah di dalam menghadapi orang-orang kafir apa yang kamu sanggup dari kekuatan. Apa kekuatan? Kekuatan yang paling besar adalah yang memiliki daya lempar yang kuat begitu. Tapi bukan itu aja. Kan ada nanti pasukan tank, ya, ada lagi pasukan darat. Itu juga kekuatan fisik yang kuat dari tentara gitu. Benteng yang kokoh. Itu juga kekuatan-kekuatan. Tapi kekuatan yang paling menonjol ini itulah orangnya di mana-mana itu bisa dihancurkan musuh dengan bantuan rudal. Ya. Yaitu apa tadi rudal? Peluru kendali begitu. Disebut kendali karena bisa dikendalikan. Itulah kecanggihan zaman sekarang ya. Ini kalau kita lihat ini hadis ini hebat sekali ini Nabi Muhammad ini. Belum mengartikan kuwah artinya ar-ramyu. Tapi bukan berarti kekuatan bukan ar-ramyu doang, tapi itu yang paling kuat. Kayak begini, al-hajju Arafah. Haji itu Arab, emang Arafah doang. Ada tawaf, ada sa'i, ada ini, ada ono kan begitu. Cuman Arafah yang paling menonjol. Ini juga begitu nih. Jadi innal quwata ar-ramyu. Sesungguhnya kekuatan itu ada pada melempar ya. Daya lemparnya itu. Daya letusnya ya yang paling kuat dialah yang menguasai begitu. Tapi orang Islam nggak boleh takut begitu, nggak boleh nyerah. Ya, tadi kan saya bilang kemenangan tidak dipatok, tidak ditentukan dengan kekuatan saja. Walaupun orang Islam nggak boleh menyepelekan begitu. Orang Islam ditugaskan siapin kekuatan sesuai dengan kemampuan. Nanti mereka nggak punya bom nuklir, nggak apa-apa. Yang seadanya. Ya buktinya zaman sekarang ini baru virus corona doang. Mereka udah ngap-ngapan begitu. Jadi senjata nggak berjalan kalau orangnya lemah ntar. Jadi itulah saudara-saudara, kemenangan bukan ada di kekuatan doang. Walaupun Islam tidak menyepelekan. Kemudian setelah ditonjolkan siapin kekuatan, juga wamir ribatil khail. Dan dari kuda-kuda yang diikat. Ribat diikat, al-khail kuda. Bahasa bagusnya kuda-kuda yang ditambatkan. Tambat itu diikat. Maksudnya kuda ini diikat untuk persiapan perang. Kapan ada perang? Berangkat begitu. Jadi kuda ini dilatih, dikasih makan, dipelihara dan sebagainya untuk persiapan perang. Itu di zaman Nabi kendaraan yang paling canggih kuda. Dibandingkan onta, gesitan kuda. Gesitan begitu ya. Nah sekarang berkembang ya, walaupun sekarang tuh pasukan kuda masih ada. Tapi ada yang berkembang kata para ulama ini seperti tank. Ya, tank ya. Kendaraan lapis baja. Ya, kendaraan lapis baja. Jadi dari peluru kendali dilemparkan begitu, kemudian menghancurkan musuh. Tapi kan nggak cukup dengan punya peluru kendali, maka untuk menguasai daratan harus ada pasukan tank yang maju. Cuma nembakin peluru kendali, ini masih ada sisa-sisa musuh. Maka perlu ada pasukan lapis baja itu. Nah, ini dihubungkan ke situ nih. Jadi siapkanlah katanya untuk menghadapi musuh kamu, siapkanlah kekuatan sesuai dengan kesanggupan kamu. Nah, kekuatan yang paling kuat adalah menguasai senjata yang punya daya lempar kuat. Yang kedua, ribatil khail, yaitu mempersiapkan kuda. Nah, ini siapkan lapis baja, siapkan tank yang canggih-canggih begitu ya, untuk masuk ke daratan dan menguasai dari daerah yang udah dihancurkan oleh rudal tersebut ya. Jadi ini katanya nih susunan Al-Quran hebat sekali ini ya, pas banget dengan taktik dalam berperang.
Ya, taktik berperang begitu. Jadi mulai-mulai serangan dari atas, maka sekarang tuh pakai pesawat. Dari pesawat itu dilemparkanlah peluru kendali. Ya. Tapi kan nggak cukup dengan pesawat doang menghancurkan musuh di darat. Harus ada pasukan tank. Biasanya pasukan tank belakangan. Begitu, pasukan tank belakangan. Jadi mereka hancurkan dulu tuh musuh melalui udara, dar-dur, baru dah pasukan tank maju. Kalau pasukan tank maju ya nggak kena itu caranya, ya. Jadi begitu katanya taktik perang itu. Nah, susunan Al-Quran menggambarkan taktik perang, ya, menggambarkan taktik perang. Jadi serangan dulu dengan cara dari jauh, kemudian baru dengan kekuatan yang disebut di sini ribatil khail, pasukan kuda. Sekarang udah pasukan lapis baja, ya, kendaraan lapis baja alias tang gitu. Ya. Kemudian wa min ribatil khail masdar bimakna habsiha ini. Artinya saudara-saudara, kata-kata ribatil khail, kuda yang diikat. Maksudnya ditahan nih kuda, dihabes, ditahan, disiapkan. Ya, disiapkan fisabilillah. Dipersiapkan ini kuda untuk di jalan Allah. Maka tuh banyak hadis-hadis yang menerangkan siapa-siapa yang punya kuda dikasih makan, dikasih minum, dilatih, nanti dibuang air katanya, air besarnya mendapat pahala. Dikencing, kencingnya mendapat pahala begitu. Untuk mendorong umat Islam mempersiapkan kuda yang nanti bisa dipakai buat kendaraan berperang. Ya. Dulu begitu. Kuda nomor wahid, ya. Nomor 2 baru onta kali itu. Ya. Jadi disuruh siapin ribatil khail. Kemudian kekuatan ini di dalam Islam sebetulnya sih bukan untuk menindas, bukan untuk menyerang. Islam ini katanya suka damai. Islam ini pengen hidup damai begitu. Ya. Tapi tujuannya supaya umat Islam nggak diserang. Supaya umat Islam nggak diserang. Jadi tujuan kekuatan dipersiapkan turhibu nabihi aduwallahi wa aduwakum. Dengan kekuatan itu kamu akan membuat takut musuh. Ketika musuh takut, maka mereka nggak berani menyerang. Begitu. Jadi bukan kita punya kekuatan untuk menindas, untuk menyerang, untuk membumi hanguskan ini dunia, kagak. Tapi kekuatan dipersiapkan untuk membuat musuh-musuh Islam ya segendah alias nggak berani menghadapi orang Islam gitu. Nah sekarang umat Islam kekuatannya lemah, jadi musuh-musuh pada berani banget udah ngelunjak begitu. Mau dibilang apa dah? Ya keadaannya begini. Padahal si Al-Quran hebat sekali ini. Disuruh tuh umat Islam siapkan kekuatan. Disuruh. Ya, jadi bukan sekedar kebutuhan dunia aja. Ini juga kebutuhan agama. Untuk melindungi agama, melindungi orangnya. Supaya nggak diserang musuh. Maka siapkanlah kekuatan. Turhibuna bihi aduwallah. Dalam tafsir turhibuna tukhawwifuna. Ya, jadi kamu menakutkan, membuat takut bihi dengan kekuatan tersebut aduwallah, musuh Allah, wa aduwakum dan musuh kamu. Di sini ada disebut aduwakum katanya. Dalam tafsir nih musuh kamu ay kuffar Makkah, orang-orang kafir Mekah. Ya. Nah kalau aduwallah yang mana katanya? Aduwallah juga orang kafir, cuman yang nggak kelihatan. Maksud nggak kelihatan, nggak terus terang. Jadi di zaman Nabi itu musuh orang Islam yang banget orang kafir Mekah, yang terang-terangan. Tapi ada lagi kafir-kafir yang lain, dari kafir Nasrani, dari kafir Yahudi, begitu. Mereka juga ingin ya menghancurkan orang Islam. Nah dengan kekuatan inilah katanya mereka diharapkan jadi takut begitu. Turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Ya, dengan kekuatan tersebut kamu membuat takut musuh-musuh Allah yang enggak terus terang, wa aduwakum dan musuh kamu yang kelihatan belak-belakan.
Ai kuffar Makkah seperti orang kafir Mekah. Kemudian siapa lagi? Wa akharina min dunihim, dan lain-lainnya dari selain mereka, dari selain musuh Allah dan dari selain musuh kamu, yaitu orang munafik katanya, yang juga beragama Islam, cuman Islamnya kulit tuang begitu ya. Wa akharina min dunihim ay ghairihim, dan selain mereka, selain musuh Allah, selain musuh kamu. Dalam tafsir diartiin wahumul munafikun, mereka lah orang munafik, awil Yahud atau orang Yahudi. La ta'lamunahumullahu, la ta'lamunahumullahu ya'lamuhum. Kamu tuh nggak tahu mereka tuh musuh-musuh kamu. Itu yang kamu tahu, musuh kamu yang belak-belakan, ya, yang kafir Mekah pada waktu itu. Ya, tapi ada musuh kamu yang kamu nggak tahu. Mereka disebut oleh Allah musuh Allah begitu. Nah, kekuatan ini penting bagi dua-duanya, bagi musuh yang belak-belakan musuhin kita, dan bagi musuh yang ngendap-ngendap ingin menghancurkan kita. Dengan kekuatan, nah, mereka akan ngeri begitu. Jadi la ta'lamunahum, mereka kamu nggak ketahui, tapi Allahu ya'lamuhum, tapi Allah mengetahui mereka. Artinya kamu hai umat Islam, ada yang kamu nggak tahu musuh kamu, karena dia nyelinap tersembunyi, tapi Allah maha tahu. Nah, dengan kekuatan itu dua-duanya ya akan takut. Ya, la ta'lamunahumullahu ya'lamuhum. Kemudian disuruh tekankan ini apa lagi nih, suruh ngeluarin ini biaya untuk persiapan pembuatan senjata, persiapan ya beli senjata atau apalah yang membuat umat Islam jadi makin kuat. Jadi maka ayat lanjutannya ini masalah infak ini. Wa ma tunfiqu min syai'in fi sabilillahi yuwaffa ilaikum. Jadi apa yang kamu keluarkan dari sesuatu, dari harta, entah duit, entah apalah, yang penting bernilai, yang penting dikeluarkan fisabilillah, untuk berperang katanya, yuwaffa ilaikum, maka akan dipenuhi kepada kamu, alias jazauhu, akan dipenuhi balasannya, wa antum la tuzlamun, sedangkan kamu tidak dizalimi, tidak dikurangi pahala sedikit pun. Saudara, jadi tadi habis Allah menerangkan disuruh persiapkan ya, senjata yang paling kuat. Ini kan butuh dana. Ini yang repot memang. Jadi itu negara satu sisi dia mengamankan pangan, kebutuhan sehari-hari rakyat. Di sisi lain dia harus membangun persenjataan. Ada pabrik senjata. Kita tuh udah punya tuh namanya pabrik Pindad itu. Ya, udah jual senjata kita lumayan. Dulu bambu runcing, sekarang ya udah maju. Ya, udah maju begitu. Ada pabrik senjata, mesti begitu. Ini pabrik senjata perlu dana ya, untuk ya istilahnya roda pabrik ini berputar ya perlu disuntik dengan dana itu. Maka ini kerjaan pemerintah nih, bukan kerjaan kita ini. Cuman Al-Quran begitu hebat ya. Al-Quran tuh menerangkan bagaimana persiapan senjata begitu. Ya, jadi Al-Quran bukan hanya mengatur tentang ibadah, muamalat, tapi juga militer, ya, peperangan begitu. Ada ayat tuh dalam surah Juz Amma itu tentang peperangan, wal adiyati dhabha, demi kuda-kuda ini yang terengah-engah begitu. Adiyat yang lompat-lompat, demi kuda-kuda yang terengah-engah saking larinya kencang, berarti yang nunggang tuh kencang banget itu ya. Itu wal adiyati dhabha fal muriyati qadha, itu kuda mengeluarkan api, kakinya ketika bersentuhan dengan batu lep kalau malam. Ini menggambarkan kegagahan ya, orang Islam mesti gagah begitu. Nunggang kuda kencang, kudanya bukan kudanya pelan. Diuber sama musuh kena. Ya, nunggang kuda kencang begitu. Saking kencangnya dia mengeluarkan api.
ya, sentuhan kaki yang dipakein sepatu besi dengan koral-koral tuh, ya, padang pasir itu. Fal muriyati qadha fal mughirati subha, demi kuda-kuda yang menyerang di waktu subuh tuh. Serang waktu subuh lagi mereka enak tidur, hajar, kan begitu. Nah, itu strategis itu. Quran sudah menyindir strategis cara bagaimana berperang. Jadi mungkin jam 3 di masih melek kali, subuh aja dah. Udah ngap-ngap dah, hajar di waktu subuh. Kita kalau begadang nggak bisa tidur, melek terus. Ntar habis subuh udah dah. Emang lain itu. Sebelum subuh udaranya lain. Kalau musim panas masih panas. Ketika subuh adem, membuat orang enak tidur. Nah, ini serang nih musuh. Jadi musuh disuruh serang secara mendadak. Kapan kek yang penting mendadak. Nah, itu taktik perang. Dulu tuh konon tuh perang antara Mesir dengan Israel, yang Mesir itu menang katanya, itu dia menyerang ketika hari libur Israel, hari Sabat, hari Sabtu. Hari Sabtu istirahatnya Israel kan hari Sabtu itu, hari libur. Mungkin entarnya pada libur itu diserang tiba-tiba, nggak ada yang tahu katanya. Maka kemenangan di pihak orang-orang Mesir itu, yang sebelumnya kalah mulu. Itu ketika presidennya Anwar Sadat itu, ya, begitu. Jadi taktik perang hebat sekali, saudara-saudara. Al-Quran, hadis menggambarkan. Jadi orang Islam harus pintar berperang tuh, harus ngerti begitu. Ya. Nah ini juga ini, persiapkan senjata yang canggih sebisa-bisanya dah. Jangan takut. Ya, Israel katanya udah punya bom atom. Ya. Tapi orang Islam ada juga tuh, Pakistan punya bom atom. Pakistan, India punya tuh bom atom. Ya. Kalau Indonesia bom apaan? Bom molotov katanya. Repot bom molotov untuk demo. Apa bom molotov? Bom molotov adalah botol diisi dengan bensin ya. Dilemparin dah, kayak bikin pelita. Kenain rumah orang kan pecah tuh. Mamburan bensinnya. Nah, itu bom molotov tuh namanya. Bukan main, bom molotov dipunya. Baik saudara-saudara. Jadi kamu impakkan uang katanya, keluarkan tuh uang untuk ya fisabilillah. Nanti pahalanya Allah balas, jangan takut begitu. Yuwaffa ilaikum, dipenuhi kepada kamu, dalam tafsir jazauhu, balasannya. Wa antum la tudlamun, sedangkan kamu tidak dikurangi itu balasannya. Tuzlamun tunqasun, tidak dikurangi minhu dari balasan syai'an sedikit pun. Tadi saya bilang bahwa orang Islam disuruh punya senjata paling canggih kalau bisa dan sebisa-bisanya. Tapi senjata itu bukan untuk ya menghancurkan musuh. Dan Islam kalau diajak damai mau begitu. Perang itu pilihan kedua. Ya, perang pilihan kedua. Ya, damai pilihan pertama. Ini ayatnya ini. Wa in janahu lisilmi fajnah laha. Begitu. Wa in janahu, dan apabila mereka condong lisilmi untuk damai. Jadi bukan punya senjata untuk kekerasan, nggak ada tuh. Untuk menghancurkan dan menindas, nggak katanya. Jadi senjata itu sebatas membuat takut musuh aja agar orang Islam tidak diserang. Nah kalau musuh ngajakin damai, ya kita terima. Nah, ini ayatnya nih, wa in janahu. Dan apabila mereka condong, dalam tafsir janahu malu, condong, lisilmi, kepada damai, bikasrisin wa fatiha, ada silmi ada salmi, artinya as-sulh, yaitu damai. Jadi apabila musuh condong kepada kamu untuk damai, apa perintah Allah? Fajnah laha, maka doyong pulalah kamu kepada kedamaian, buat perjanjian. Dulu Nabi dari Mekah datang ke Madinah bikin perjanjian mau damai dengan orang Yahudi. Begitu. Tapi lama-kelamaan orang Yahudi ngelunjak, dia melanggar daripada perjanjian. Akhirnya ya perang terjadilah. Melanggar perjanjian tuh orang-orang Yahudi. Sebelumnya Nabi ingin damai dengan mereka, ya. Begitu. Fajnah laha, maka doyonglah kepadanya. Ya. Wa ahidhum, begitu. Buatlah
perjanjian kepada mereka. Qala Ibnu Abbasin hadza mansukhun bi ayatis saib. Berkata Ibnu Abbas, beliau berpendapat tentang ayat ini. Kata Ibnu Abbas, ayat ini mansukh katanya. Udah dihapus hukumnya. Loh, kalau dihapus siapa yang menghapus? Dengan ayat bi ayatis saib. Dengan ayat yang menyerahkan perangilah mereka. Seperti ada ayat waqatilul musyrikin begitu. Perangilah orang jadi jangan damai, perangin terus begitu. Nah, ulama yang enggak setuju menjawab, ini dikatakan ayat mansuh dengan ayat pedang, dengan ayat yang menyuruh perang, itu terhadap orang kafir Mekah. Gitu. Emang benar, orang kafir Mekah di masa Nabi nggak ada pilihan, masuk Islam atau perang, nggak ada damai-damaian, udah cukup. Terlalu lama mereka menindas orang Islam tuh di Mekah. Ya. Ketika kota Mekah dikuasain dan dikepung, nggak ada damai, masuk Islam atau perang. Hanya mereka nyerah, masuk Islam itu. Ya. Yang dikatakan yadkhuluna fi dinillahi afwaja, mereka masuk Islam berbondong-bondong itu. Orang kafir begitu, tapi orang-orang di luar orang kafir Mekah, kafir-kafir Yahudi, kafir Nasrani, kalau mau damai ayo. Begitu. Mau perang juga ayo. Tapi kalau orang kafir Mekah udah nggak ada alasan dah. Ya, maka tuh orang-orang kafir ya mereka boleh tinggal yang selain orang Mekah. Boleh tinggal di negara Islam, ya, mereka bayar jizyah namanya. Ya, itu bentuk damai itu. Ya, bentuk damai. Jadi ada damai secara individu, orang kafir boleh tinggal di negara Islam, dia bawa itu agamanya. Artinya di dalam negara Islam dia sembahyang cara dia. Pokoknya kita nggak maksain agama kita, silakanlah begitu. Ya. Cuman mereka bayar jizyah, bayar semacam pajak begitu. Kalau orang Islam wajib bayar zakat, orang non Muslim yang tinggal di negara Islam bayar jizyah namanya. Itu damai secara individu. Ya. Nah, ini damai secara negara, gitu. Dibolehkan. Jadi selain kafir Mekah itu masih ada, ya, masih kepake ayat ini. Ya. Maka nih waqala Mujahid. Nah ini makhsusun bi ahlil kitab katanya. Ya. Jadi ini ayat katanya bisa dikhususkan dengan ahlil kitab. Ahlil kitab orang Yahudi, orang Nasrani boleh berdamai. Kalau orang kafir Mekah nggak ada damai, masuk Islam atau perang. Gitu. Alasannya tuh mereka udah kebangetan, udah keliwatan begitu ya. Kemudian, au nazalat fi Bani Quraisyah, atau ayat ini turun pada Bani Quraisyah. Bani Quraisyah adalah suku Yahudi yang tinggal di kota Madinah. Ya. Jadi ayat ini nih menyuruh kalau mereka mau damai, silakan damai, kata Allah. Begitu. Jadi berarti masih ada tuh damai. Yang nggak ada dengan kafir Mekah doang itu. Maka ada hadis itu yang menjelaskan umirtu an uqatilan nas begitu. Saya diperintahkan untuk memerangi musuh. Ada yang menjelaskan hadis ini. Jadi orang Islam disuruh perangin orang kafir. Oh nggak bisa, jadi serem banget orang Islam. Ada orang kafir, perangin. Ada orang kafir, aduh. Itu hadis katanya umirtu an uqatilan nas. An-nas di sini bukan manusia umum, bukan kafir umum, tapi kafir Mekah. Itu ada penjelasannya sebetulnya. Cuman yang nggak baca, dia ngartiin begitu aja, kedengarannya serem. Saya diperintahkan untuk merangin orang kafir. Kafir mana aja perang. Serem saudara-saudara. Ya kaget, tapi memerangi kafir Mekah. Udah kelihatan Nabi lahir di Mekah, Nabi ketahuan tuh sifatnya orang baik, kemudian dia mengajak untuk masuk Islam, diogah, diperangin sama orang kafir. Hukumannya berat udah bagi mereka, perang atau masuk Islam. Nggak ada damai, begitu. Tapi yang lain-lain seperti ahli kitab, di sini dicontohin Bani Quraisyah boleh berdamai. Nah setelah berdamai kepada orang kafir, mungkin juga orang Islam berpikir, ntar jangan-jangan mereka menusuk dari belakang. Artinya ngomongnya sih damai, tapi mereka menyusun kekuatan, kemudian tiba-tiba
menyerang. Ini bagaimana ini? Nah, ini kata Allah, lu jangan takut. Wa tawakkal 'alallah, innahu huwas samiul alim. Yang penting kalau mereka ajak damai, silakan damai. Setelah itu tawakal kepada Allah. Oh, gimana lagi? Ya tetap kekuatan disiapkan. Kekuatan tetap ada walaupun suasana perang ataupun bukan perang. Masih waktu perang doang siapkan kekuatan, enggak maju. Justru waktu damai harus kuat. Ya, maka dibilang perdamaian kadang-kadang enggak terwujudkan kecuali kita kuat. Kalau kita lemah mau digencet aja. Mereka mau damai, mereka ogah pengen hancurin kita. Tapi kalau kita kuat, damai kan begitu. Jadi di sini kekuatan tetap harus ada. Nah, kalau udah ada kekuatan, mereka ajak damai, ya udah ikut damai. Setelah itu ada kekhawatiran, tetap bertawakal Allah. Ya, bersandar kepada Allah. Biar Allah yang ngatur nanti. Wa tawakkal 'alallah dalam tafsir thiq bihi, percayalah kepada Allah. Ya, thiq bihi, percayalah kepada Allah. Innahu huwas sami. Sungguhnya Allah Maha mendengar. Mendengar lil qaul. Ya, bagi perkataan-perkataan. Allah Maha dengar di dalam terhadap semua perkataan. Al-alim, Allah Maha mengetahui terhadap semua perbuatan bil fi'li. Nah, ini ayat lanjutannya nih. Wa ayyuridu ayyakhda'uka fa inna hasbakallah, begitu. Wa ayyuridu ayyakhda'uk, apabila mereka ingin menipu kamu dengan damai, itu tipuan aja. Mereka ingin nyusun kekuatan dan nanti menusuk dari belakang, alias menyerang tiba-tiba begitu. Nah, ini diterangkan sama Allah ini. Wa ayyuridu ayyahda'uka, ya. Seandainya mereka ingin yaitu membohongi kamu, menipu kamu, bisulhi, dengan cara damai. Jadi damai ini kedok aja. Ya, jadi mereka ingin menipu kamu dengan cara dengan cara damai. Ya. Apa dikatakan ini? Liyasta'iddu laka, tuh, agar mereka bisa mempersiapkan menyerang kamu. Jadi wa yuridu ayyahda'u, apabila mereka ingin menipu kamu dengan cara mereka nih yang kafir mengajak damai, agar mereka mempersiapkan kekuatan untuk menyerang umat Islam. Nah, maka Allah jawab di sini, fa inna hasbakallah, maka sesungguhnya Allah lah yang mencukupkan kamu. Sama dengan tadi, tawakal aja udah. Ya, tawakal aja. Kalau begitu memang susah, curiga terus. Ya, curiga ya boleh, tapi jangan berlebihan. Ya, damai ini penting. Kalau damai, rakyat kan mau ibadah gampang, ekonominya maju. Pergi haji gampang. Kalau perang terus, perang terus, kesedot tuh ekonomi. Ya, rakyat juga payah. Nanti akhirnya kita ngantri itu dah, ngantri sembako. Ya, zaman dulu ngantri, zaman Soekarno beras, ngantri minyak. Emang negara berat. Lantaran persiapan perang buat Malaysia, ngelawan Malaysia, kan begitu. Jadi kalau perang itu rakyat memang berat, sengsara. Maka tuh Islam pengen damai, udah damai. Kalau mereka ajak damai, kalau kamu khawatir dia nanti menipu kamu, ya udah Allah yang akan cukupkan kamu, Allah yang akan lindungan kamu. Fa inna hasbakallah, dalam tafsir kafikallah, huwaladzi ayyadaka binasrih. Dialah Allah yang akan memperkuat kamu dengan pertolongannya, wabil mu'minin, dan dengan pertolongan orang yang beriman. Jangan takut, nanti Allah akan nolongin kamu. Dan nanti ada orang Islam kan, tentara-tentara. Begitu. Jadi di sini khitabnya ditujukan kepada Nabi Muhammad. Jadi kalau orang kafir ngajakin damai, terima katanya. Kalau kamu khawatir dia menipu kamu, ya Allah lah ya sebagai yang mencukupi kamu. Allah akan memberikan pertolongan kepada kamu, dan juga orang-orang yang beriman akan siap bertempur. Ya. Jadi begitu. Huwaladzi ayyadaka binasrihi wabil mu'minin, begitu. Kemudian wa allafa baina qulubihim, dan dialah juga Allah yang menyatukan hati orang yang beriman. Ya, dialah Allah yang menyatukan hati orang yang beriman. Seperti dulu tuh ya, di zaman Nabi ada kan orang-orang Ansor yang masih
sebelum Islam itu ada dua suku tuh, Aus dan Khazraj itu. Perang mulu puluhan ratusan tahun. Ketika datang Nabi Muhammad, mereka masuk Islam semuanya. Yang tadinya perang mulu nih dua suku, ya udah menyatu hatinya. Gitu. Siapa yang nyatuin? Allah Subhanahu wa taala. Pakai duit nggak bakalan bisa kan begitu. Begitu dibilang nih sama Allah ini. Jadi Allah akan membantu kamu hai Nabi Muhammad begitu. Itu buktinya Latin tuh. Aus dan Khazraj yang dulunya di zaman kafir itu di zaman jahiliyah perang mulu puluhan ratusan tahun, nggak berhenti perang terus. Ya. Tapi ketika mereka masuk Islam karena ada kamu, hati mereka menjadi satu. Itu. Jadi jangan takut katanya. Waladzi ayyadaka binasrihi wabil mu'minin. Dialah Allah yang memperkuat kamu. Ya, dengan pertolongan Allah, dengan pertolongan orang yang beriman. Wa allafa baina qulubihim. Dia Allah yang mempersatukan di antara hati-hati mereka. Wa allafa artinya jamaah, menyatukan. Baina qulubihim di antara hati-hati mereka ba'dal ihani. Ba'dal ihani setelah peperangan dan permusuhan. Jadi Allah menyatukan hati orang Aus dan Khazraj setelah peperangan dengan sebab masuk Islam. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim tuh. Seandainya kamu wahai Nabi Muhammad mengeluarkan apa yang di muka bumi semuanya nih keluarin. Ya, untuk menyatukan hati mereka, ma allafta baina qulubihim. Kamu tidak akan bisa menyatukan di antara hati-hati mereka. Walakinnallaha allafa bainahum. Tetapi Allah lah yang menyatukan hati mereka biqudratihi dengan kekuasaan Allah. Innahu azizun hakim. Sesungguhnya Allah maha perkasa. Ditonjolin tuh perkasanya. Ya, ketika cerita orang-orang kafir itu, ya, Allah tonjolkan keperkasaannya. Innahu azizun. Allah maha perkasa. Ghalibun ala amrihi. Allah istilahnya menang atas urusannya. Artinya karena di maha perkasa selalu beres urusannya, nggak ada yang gagal begitu. Tapi walaupun demikian hakim, Allah bijaksana. Jadi perkasanya bukan ngawur. Ya. Ada orang galak tapi nggak bijaksana, yang ngaco dia. Ini Allah ini perkasa tapi bijaksana. Jadi pakai aturan begitu. Ya, hakimun la yakhruju say'un an hikmati. Tidak keluar sesuatu dari hikmahnya. Semuanya ada hikmahnya. Itulah kebijakan Allah katanya. Nah ini ya ayuhan Nabi, hasbukallah yang akan datang. Ya mudah-mudahan bahasan ini cerita perang saudara-saudara. Jadi cerita perang ya, kita jadi marah juga jadinya. Cerita perang ganas juga begitu ya. Maka kadang-kadang tuh kalau kita baca ayat-ayat Quran cerita perang, ya ikut-ikut terbawa saudara-saudara ya, ikut terbawa begitu. Hebat sekali. Ini kudunya nih para militer pelajarin Al-Quran. Di situ ada taktik perang kan begitu. Ya, dari Al-Quran yang diambil. Jadi Al-Quran penuh dari ilmu-ilmu, ilmu ekonomi ada, ilmu militer peperangan ada, ilmu perdagangan ada. Sudahan ilmu ibadah ada lagi itu dah. Ya, tinggal kita yang bisa gali apa enggak. Ya, begitulah Al-Quran saudara-saudara. Ya mudah-mudahan terus Allah bukakan pintu hati dan pikiran kita sehingga dengan mudah kita dapat memahami ayat-ayat dan firman-firman Allah. Amin ya rabbal alamin.